Hai teman-teman, jangan lupa like dan subscribe Indri Kiki Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kesya Mulia Mahandi. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan bab 4 bagian A tentang kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Nama saya Kasih Reskia. Nama saya Raudatul Jannah dari kelompok 1. Nama saya Najwa Azara dari kelompok 1. Nama saya Saputra dari kelompok 1. Nama saya Nabil Nurdiansa dari kelompok 1. Rusaknya ekonomi Eropa akibat peperangan dan berkembangnya teknologi pelayaran pada abad ke-15 yang menyebabkan negara-negara di Eropa melakukan ekspedisi untuk mencari sumber-sumber ekonomi baru ke seluruh dunia. Ekspedisi ini banyak menemukan sumber ekonomi dan lahan-lahan yang baru untuk dilakukannya perdagangan. Ternyata bangsa Eropa tidak hanya melakukan perdagangan, melainkan langsung menguasai dan menjajah negara-negara yang mereka anggap baru ditemukan. Awal dimulainya penjajahan Belanda di Indonesia sejak didirikannya VOC pada tanggal 20 Maret 1602. Sejak VOC berdiri, dimulailah berbagai macam kekerasan yang menimpa rakyat Indonesia. Penderitaan rakyat Indonesia terjadi dalam berbagai segi kehidupan. Di berbagai daerah, VOC melakukan tindakan dengan melaksanakan adu domba, yaitu saling mengadu domba antara kerajaan satu dan kerajaan yang lain, atau mengadu domba di dalam kerajaan itu sendiri. Politik adu domba makin melemahkan kerajaan-kerajaan di Indonesia dan merusak seluruh sendi kehidupan masyarakat. Bangsa Indonesia makin menderita ketika Dendles 1808 sampai 1811 berkuasa. Upaya kerja paksa atau rodi guna membangun jalan sepanjang Pulau Jawa dari Anyer sampai Penarukan untuk kepentingan militer membuat rakyat makin menderita. Penderitaan berlanjut ketika Belanda menerapkan kerja paksa. Peraturan tanam paksa diterapkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van den Bosch pada tahun 1828. Sistem pemerintahan tanam paksa mewajibkan rakyat untuk menanami sebagian dari sawah atau ladangnya dengan tanaman yang ditentukan oleh pemerintah dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah. Tanam paksa menyebabkan rakyat diperas, bukan hanya tenaga, melainkan juga kekayaan yang menyebabkan banyak sekali rakyat yang jatuh miskin. Di pihak lain, penjajah yang mendapatkan kekayaan dari bangsa Indonesia dengan berlimpah untuk menjadikan negara Belanda menjadi negara kaya di Eropa. Penderita bangsa Indonesia menumbuhkan benih perlawanan di berbagai daerah. Perjuangan melawan dipimpin ulama atau kaum bangsawan. Sultan Hasanuddin di Sulawesi Selatan, Sultan Ageng di Tritayasa di Banten, Tuanku Imam Bonjol di Sumatera Barat, Pangeran Bodiponegoro di Jawa Tengah. Hal ini disebabkan perjuangan masih bersifat kedaerahan dan belum terorganisasi secara modern. Atas desakan berbagai pihak, akhirnya pemerintah Belanda menerapkan politik balas budi. Politik balas budi bukan untuk kepentingan rakyat Indonesia, melainkan untuk kepentingan pemerintah Belanda. Contoh, irigasi dibangun untuk kepentingan pengairan perkebunan milik Belanda. Pembangunan sekolah edukasi bertujuan untuk menyediakan tenaga terampil dan murah.
Di sisi lain, pembangunan sekolah melahirkan dampak positif bagi bangsa Indonesia, yaitu munculnya masyarakat terdidik atau mulai memiliki pengamanan dan kesadaran akan kondisi bangsa Indonesia yang sebenarnya. Bangsa Indonesia saat itu kondisinya bodoh, terbelakang, dan kemiskinan merajalela. Mereka yang mengenyam pendidikan dan sadar akan nasib bangsanya selanjutnya menjadi tokoh-tokoh kebangkitan nasional.